Episode dimulai dengan Rianti yang masuk kamar Kenzo untuk curhat karena semua fasilitas ditarik oleh Aditya. Intinya di sini, Rianti meminjam uang sebesar 15 juta dan langsung ditransfer oleh Kenzo. Selanjutnya, Kayla nggak mengangkat telepon dari Sandra dan bikin Sandra emosi. Nah, karena Sandra udah usir Kayla dan diuji, Sandra jadi kesusahan buat masak atau makan. Bahkan, Sandra malah kirim pesan singkat kepada Kayla untuk dicarikan ART baru. Sandra ini aneh ya, dia yang bikin masalah, tapi dia sendiri yang kesal sendiri. Ada-ada aja. Adegan berikutnya adalah adegan yang bikin sedih banget, yaitu adegan pamitan dari Mutiara kepada semua orang di rumahnya Aditya. Mutiara pertama kali pamit kepada Aditya. Di sini Aditya berterima kasih karena Mutiara sudah bekerja dengan baik dan Aditya pun benar-benar bangga. Bahkan Aditya bilang bakal kangen kopi dan juga nasi goreng terasi buatan Mutiara. Tapi ternyata Mutiara sudah mempersiapkan kopi dan nasi gorengnya. Gak lama kemudian mereka pun berdua berpelukan. Di sini Aditya dan Mutiara merasakan betul adanya ikatan batin yang begitu kuat. Duh, bikin baper banget. Selanjutnya Mutiara pamit pada Aurel dan juga Kenzo. Bukan cuma itu saja, ternyata ada hal yang unik. Aditya menyuruh Rianti peluk Mutiara. Tapi karena lama, Mutiara yang nyosor duluan buat peluk Rianti. Dan ini bikin terharu banget karena entah kenapa Rianti merasakan perasaan hangat saat dipeluk Mutiara. Bahkan Rianti pun ikut peluk, nangis dan memegang seluruh badan Mutiara menggunakan tangannya saking nyamannya dipeluk oleh Mutiara. Nampaknya sudah mulai ada tanda-tanda kalau Rianti curiga jika Mutiara ini adalah anak kandungnya. Dan tak lupa juga Mutiara pun pamit kepada bibi kesayangannya, yaitu adalah Bi Ipa. Ketika di mobil, baik Mutiara maupun juga Kenzo mengingat masa-masa indah dan susah saat mereka bersama. Bahkan Kenzo dan Mutiara malah pada kangen tapi gengsi dan malu-malu. Aduh, ada-ada aja nih Zora kesayangan kita semua. Sama-sama suka tapi masih aja jaim. Adegan selanjutnya, Ivan datang ke rumah Aurel dan kaget Mutiara udah pindah ke rumah ayah palsunya. Di sini Ivan pengen cari tahu tapi nggak mau ketahuan sama Aurel, takut curiga. Gak lama kemudian Rianti marah kepada Aditya. Atau lebih tepatnya Rianti kena marah Aditya. Semua ini karena Rianti melarang Aurel deket sama Ivan karena Ivan dari kampung. Aditya pun ngamuk. Aditya malah bawa nama Widuri dan bilang kalau Aditya pun juga berasal dari kampung tapi bisa sukses. Bahkan Widurilah yang menemani Aditya hingga sukses seperti ini, bukan seperti Rianti yang dulu jadi pelakor di rumah tangga Aditya dengan Widuri. Seketika Rianti pun juga terdiam. Mamam. Di ruang kerja Aditya kepikiran sama Mutiara. Bahkan khawatir dan rindu seperti melepas anak gadisnya. Aditya takut Firman gak bisa menjaga Mutiara seperti Aditya menjaga Mutiara. Dan seperti juga Aditya menjaga si Aurel. Saking kangennya sama Mutiara, Aditya begitu meresapi saat makan nasi goreng buatan Mutiara dan kopi buatan Mutiara. Duh, jadi sedih deh lihat adegan ini. Tapi gak lama kemudian Rianti masuk ke ruangan Aditya karena kesal Aditya menyebut nama Widuri. Tapi Aditya malah balik marah dan Rianti pun justru malah menangis. Kasian deh. Selanjutnya Sandra telepon Kenzo untuk ajak makan siang dan datang ke acara ulang tahun teman SMP-nya. Di rumah Firman, Firman merasa Mutiara adalah ladang uang yang bisa dimanfaatin. Duh, bahaya nih. Akhirnya Kenzo pun berhasil mengantar Mutiara ke rumah Firman.
Di sini baik Mutiara maupun juga Kenzo malah sama-sama gengsi lagi dan gak mau ketemu. Giliran Mutiara masuk ke dalam rumah Firman dan Kenzo mau masuk mobil, mereka malah sama-sama rindu dan kangen. Kenapa ya mereka berdua ini? Kenapa sih masih malu-malu? Ada-ada aja ya teman-teman. Nggak lama kemudian Kenzo balik lagi ke rumah Firman untuk bawain tas Mutiara yang ketinggalan di mobilnya. Di sini Mutiara makin kangen Kenzo, bahkan sampai ingat waktu dijadiin ratu semalam oleh Kenzo beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya Mutiara diantar ke kamarnya oleh Firman. Tapi nggak lama kemudian Firman menunjukkan foto bayi Mutiara palsu yang sengaja Firman tunjukkan pada awalnya biar Mutiara ini makin percaya. Tapi justru malah sebaliknya. Mutiara curiga karena nggak ada tanda lahir di kaki Mutiara. Tapi karena Firman ini pintar bohong, Mutiara pun jadi percaya aja. Berikutnya, Bi Ipa ngasih tahu alamat Mutiara pada Ivan. Tapi di sini Bi Ipa jadi bingung. Si Ivan ini tuh deketin Mutiara atau Aurel ya? Nah, karena Ivan udah dapat alamat dari Bi Ipa, Ivan pun pada akhirnya pergi ke alamat yang dituju. Di tempat lain, Aditya marah karena Erik orang suruhannya ngilang dan gak pernah kembali. Padahal Pak Aditya berharap ada kabar tentang Widuri. Lalu ketika di sebuah kafe, Kenzo dan Sandra makan siang bareng. Bahkan Sandra sampai bawa baju couple buat mereka berdua. Tapi Kenzo nggak tertarik sama sekali dan justru malah kepikiran sama Mutiara. Kenzo pun khawatir gimana nasib Mutiara ke depannya. Mutiara udah makan atau belum dan lain sebagai macamnya. Lalu pada akhirnya ketika di depan rumah Firman telepon temannya untuk memberangkatkan Mutiara ke luar negeri dengan imbalan uang yang sangat besar. Wah, ini sih benar-benar gila banget teman-teman. Mutiara benar-benar dalam bahaya. Pada momen ini, Mutiara sebetulnya buka pintu dan melihat Firman lagi teleponan sama temannya ini. Dan semoga aja Mutiara nguping dan tahu semuanya. Jujur ini benar-benar sedih, kesal dan bercampur aduk. Makanya kita berharap banget Kenzo bisa mampu hadir ada untuk Mutiara untuk bisa menggagalkan rencana dari Firman memberangkatkan Mutiara ke luar negeri. Ternyata permasalahan Mutiara pergi dari rumahnya Kenzo untuk ketemu ayah palsunya. Ini ternyata permasalahan yang sangat besar dan justru malah membahayakan nyawa dari Mutiara itu sendiri. Semoga aja Kenzo dan Aditya bisa mencari bukti Firman bukan ayah kandung Mutiara sehingga Mutiara bisa dibawa kembali pulang ke rumahnya Kenzo dan kembali tinggal di rumahnya Kenzo. Karena suka nggak suka mau nggak mau hanya rumah Kenzo lah, dan bersama Kenzo dan juga Aditya hingga Aurel, Mutiara hidupnya akan jauh lebih aman juga, termasuk dengan Bipa. Sedih dan sekaligus kesel ya teman-teman, tapi tenang aja. Semoga Kenzo dan Pak Aditya bisa bergerak untuk memenjarakan Firman dan juga mengembalikan Mutiara ke rumahnya lagi. Amin banget. Ayo, siapa yang gak sabar melihat Mutiara kembali pulang ke rumahnya Kenzo? Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.